Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam surat Filemon pasal 1 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Belajar menyelesaikan masalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam Perjanjian Baru, surat-surat Rasul Paulus itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan tulisan dari rasul-rasul yang lain. Paulus menulis surat bukan saja kepada jemaat, tetapi juga dia menulis kepada perorangan. Nah, surat Filemon ini merupakan salah satu dari 3 surat yang Paulus tujukan secara pribadi kepada seseorang. Di dalam surat Filemon ini, Paulus menulis secara khusus kepada seseorang yang bernama Filemon yang saat itu berada di kota Kolose. Dari mana kita tahu bahwa Filemon ini berada di kota Kolose? Itu kita bisa membandingkan dengan beberapa nama yang juga Paulus singgung di dalam Filemon ini. Nama-nama yang sama juga Paulus singgung di dalam Kolose. Misalkan saja nama Arkipus di dalam ayat yang kedua dari Filemon ini, nama Onesimus di dalam ayat yang ke-10, nama Epafras di dalam ayat yang ke-23, dan nama Aristarkus di dalam ayat yang ke-24. Nah, inti daripada surat Filemon ini adalah Paulus menyelesaikan masalah yang terjadi antara Filemon dengan seseorang yang bernama Onesimus. Di ayat yang ke-10 dikatakan, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Jadi tujuan Paulus menulis surat kepada Filemon karena Paulus ingin menyelesaikan masalah yang terjadi di antara Filemon dan Onesimus. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari tindakan Paulus dalam menyelesaikan masalah. Pertama, Paulus tidak memihak kepada salah satu dan menyalahkan yang lain. Paulus berdiri secara netral, bahkan Paulus berusaha merangkul baik Filemon maupun Onesimus. Paulus tahu apa yang dilakukan Onesimus terhadap Filemon itu adalah hal yang salah, tetapi Paulus tidak menjelekkan sedikit pun Onesimus di hadapan Filemon. Hal kedua yang Paulus lakukan dalam menyelesaikan masalah adalah Paulus memuji kedua orang ini. Paulus memuji Filemon karena kasihnya dan juga imannya di dalam Tuhan. Tapi Paulus juga memuji Onesimus karena Onesimus sudah berguna bagi dirinya ketika ada dalam penjara, dan Paulus yakin bahwa Onesimus juga dapat berguna bagi Filemon di dalam pelayanan. Dan hal yang ketiga, ketika mendamaikan dua orang, Paulus tidak mengabaikan terhadap apa yang sudah Onesimus perbuat terhadap Filemon. Paulus tetap menggarisbawahi bahwa dia akan mengganti rugi terhadap semua yang sudah Onesimus lakukan terhadap Filemon. Saudara terkasih, pelajaran yang indah yang kita bisa lihat dari Rasul Paulus, cara menyelesaikan masalah. Kita tidak mencari-cari kesalahan orang lain sebagai dasar bagi kita di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kita juga perlu memberikan pujian kepada orang-orang yang sementara berseteru, sehingga mereka merasa dikuatkan dan mereka merasa diterima antara satu dengan yang lain. Tetapi ingat bahwa di dalam menyelesaikan masalah, apabila terjadi kerugian, hal tersebut harus dilunasi, harus dibayar, dan bukan ditiadakan begitu saja. Mari kita belajar dari Rasul Paulus untuk menjadi pribadi yang mampu untuk melihat masalah secara tepat dan menyelesaikannya juga secara tepat. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami belajar teladan indah dari Paulus bagaimana cara menyelesaikan masalah. Tolong kami, mampukan kami, supaya dalam hidup ini kami menjadi orang Kristen yang mampu menyelesaikan masalah dan bukan menimbulkan masalah baru. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya mengajak kita semua untuk terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.